Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami sehat nggih? Sami sehat? Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, Bu Esti ingin melihat senyum kalian terlebih dahulu. Senyumnya mana? Ya, Bu Esti lihat dari halaman pertama. Ya, Yinta. Ya. Oke. Alhamdulillah, Enjang Miko saged pepanggih malih kalian Bu Esti nggih untuk pembelajaran bahasa Jawa. Utawi piwulangan bahasa Jawa. Menika pepanggihan ingkang kaping kalih. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua setelah minggu kemarin pada tanggal berapa? 16 Juli 2021. Oke. Yang menika sinten semua surya kaping 23 pinten? 23 artinya berapa? 23. 23. Sama. 23. Ya. 23. Sanes sekali dosa 3. Ananging 3 bulan tahun pinten? Kalih tahun berapa? Bahasa warsa kalih 2021 bahasa Jawanya, bahasa Romonya berapa? Kalih dosa setunggal. Kalih hewu ya. Selikur. Kalih hewu selikur. Sinten ingkang mangsuli makin iki sinten? Yang menjawab tadi siapa? Kalih hewu selikur. Gibran. Sinten? Kalih hewu selikur. Ya, yang tadi menjawab kalih hewu selikur dari kelas mana? Biar gue katakan. Mas, yang tadi menjawab kalih hewu selikur, jawabannya benar. Dari kelas mana? Namanya siapa? Kalih hewu selikur 21. Oke. Yang tadi menjawab benar itu dari kelas mana? Gibran, Bu. Namanya siapa? Gibran. Kalian saking kelas pundi? Bukan, Bu. Kulo, Bu. Bukan, Bu. Yang merasa Bukan saja. saya. Yang merasa namanya siapa dari kelas mana? Harus ditambahin nilainya malah bukan. Ya, Rizky, siapa Bu. yang menjawab? Rizky dari kelas 8C, Bu. Cinta? Rizky 8C. Rizky, walu, B. Nggih. 23 Juli kalih hewu selikur. Nggih. Sanes kalih hewu setunggal. Wonten pepanggihan ingkang kaping kalih punika, Bu Esti sampun badhe mlebet materi utawi pirembagan ingkang kaping setunggal. Saged sami dipun siapaken buku kalian alat tulis. Paketnya disiapkan, kalian bisa membuka halaman 2. Saged dipun bika kaca. Kaca menika halaman nggih. Kaca nomor kalih. Ya, halaman 2. Materinya adalah apa? Cerita legenda. Cerita legenda menika mboten tebih-tebih saking materi utawi piwulangan kelas kita narasi narasi. Masih ingat cerita narasi yang apa? Masih kelingan? Ya, boleh menganggukkan kepala atau boleh menjawab bagi yang mikrofonnya masih.
narasi yang memiliki alur atau urutan. Cerita legenda utawi cerita rakyat menika minangka perangan utawa berupa bagian dari cerita narasi. Kados ingkang wau dalu sampun Bu Esti share nggih materi saking menika. Cerita legenda ya. Kalau kamu lihat pada halaman 2 ada sebuah cerita dengan judul apa? Nanti kira-kirakan apa? Asal usul Asal-usule Desa Nglimut Kendal. Saking ira-irahanipun saged kita mangertosi bilih legenda menika ngrembeg utawi membahas atau ngandharaken utawi menjelaskan tentang asal-usul Desa Nglimut. Nah, sebelum kita bahas legenda asal-usul Desa Nglimut ini, kita pelajari dulu apa itu legenda. Ya, sebenarnya kita hanya mengulang. Ini namun ngambali materi wonten kelas itu. Nggih, kanthi materi ingkang sami cerita legenda. Ikang nggih saged dipun waos dari layar HP kalian bisa terbaca? Dereng, Bu. tereng Bu, tereng. Menika sampun saged? Sampun. Tinggal cerita Ampun. legenda. Wonten kalih kadhe ing materi menika ingkang mangke dipun sinau. Menika kadhe 3.1 memahami cerita legenda ya. Jadi awalnya kita cerita legenda terlebih dahulu. Kemudian KD keterampilannya yaitu KD 4.1 menangkap kembali teks legenda. Ya, bisa kamu lihat juga dalam buku penjelasan kompetensi dasar di halaman 2. Saking mangertosi cerita legenda, ya kita belajar atau mengingat kembali arti dari cerita legenda atau definisinya. Legenda yaitu cerita zaman biyen. Triliun apa sih? Prastawa utawa asal usul panggonan. Ya, cerita zaman biyen apa artinya? Cerita yang sudah terjadi di masa lalu. Masa lalu, iya, masa dulu, masa lalu. Jadi bukan cerita sekarang. Kang duwe gegayutan Raisa, tolong matikan mikrofonnya. Tolong matikan yang tidak berkepentingan. Ya, jadi kita memang kalian boleh nanti menjawab, boleh berbicara, tetapi mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi di sekitar kamu.
Kira-kira sedang sepi atau tidak? Kalau misalkan memang kamu belajar di tempat yang tenang, mikrofon bisa dinyalakan. Apa nggih? Nggih, Bu. Ya, cerita zaman dahulu yang memiliki hubungan, yang memiliki gegayutan. Karo prastawa dengan peristiwa atau asal-usul terjadinya sebuah tempat. Ya, ngoten nggih? Nggih. Cerita legenda. Jadi kalau ceritanya baru terjadi kemarin bisa disebut legenda atau tidak? Boten. Menawi kedadosane nembe kala wingi, nembe setunggal minggu kepengker dereng saged dipun arani legenda. Titikan utawi tengere atau ciri-cirinya, karakternya dari legenda itu apa? Tapi ingkang setunggal diwaos turun Turun temurun Lumantar lesan. turun lumantar lisan. Jadi diceritakan bahasa lisan, tidak dengan lisan. Turun-temurun dari. Iya, diturunkan kepada generasi selanjutnya itu secara lisan, bukan dengan tulisan atau misalnya berbentuk kitab atau buku. Ingkang kaping kalih dianggap kedadian zaman biyen. Itu diyakini, dipercaya sebagai kejadian zaman dahulu. Ingkang kaping 3, ana bukti utawa tinggalan. Nah, inilah yang membedakan antara cerita legenda dengan apa kira-kira? Ada yang Dongeng. tidak? narasi. Dongeng. Sinten ingkang jawab dongeng mangke niki? Kula Bu Sinten? Asmani sinten? Ahnaf. Ahnaf Zada ya? Nggih, Bu. Dari kelas Asmane Sofi. 8G. 8G nggih Ahnaf Zada. Nggih, inilah pembeda antara dongeng dan legenda. Nggih, pintenipun legenda menika wonten buktine. Menawi dongeng itu entah benar-benar ada atau tidak karena tidak ada buktinya. Nah, ewan dene gadah bukti utawi tinggalan nanging cerita ingkang dipun criosaken menika durung mesti bener. Mesti bener. Jadi belum tentu benar. Walaupun dari cerita Ambarawa misalnya, asal usul Ambarawa, kota Ambarawa atau kecamatan Ambarawanya ada. Tetapi cerita yang menceritakan atau yang menjelaskan bahwa Ambarawa itu ada seorang anak yang mencabut lidi, ya, itu belum tentu benar. Benar. Karena sebenarnya apabila ditelusuri atau dipelajari dengan ilmu yang lain, mungkin itu berawal dari sebuah ledakan gunung berapi, kan bisa jadi, nggih. Jadi cerita yang ada itu walaupun ada buktinya belum tentu benar. Engkang kaping gangsal ana piweling kang apik. Saking setunggal cerita legenda, ewan dene ceritanipun utawi criyosipun menika mungkin ada yang endingnya mengenaskan, nggih, atau menyedihkan. Karena seorang anak menjadi batu. Nah, itu kan menyeramkan, mengenaskan. Bagaimana bisa seorang manusia menjadi sebuah batu? Apa yang terjadi pada tubuh manusia tersebut? Tetapi kita tidak fokus ke istilahnya ke kejadian tragisnya, tetapi dari piwelinge, saking amanate. Dari amanatnya. Amanat apa yang bisa kita ambil? Ya, kalau ada yang ada yang ingat, dulu Bu Esti pernah menyampaikan di kelas bahwa malin kundang menjadi batu itu mungkin sebenarnya hanya sebuah lambang atau simbol. Bisa jadi sebenarnya yang terjadi itu malin kundang tidak menjadi batu sungguhan, tetapi yang bisa kita pelajari adalah apa? Ketika kita kepada orang tua sendiri saja sudah tega, itu artinya ada yang terjadi pada hati kita.
Yang hubungannya dengan batu apa? Oh, mungkin hatinya itu menjadi keras. Jadi bukan bukti menjadi batunya itu, tetapi piwelingnya atau hikmah. Oke. Tuladane cerita legenda. Saking gambar menika punapa para lari saged mangertos kinten-kinten irah-irahan legenda menika legenda napa? Maling kundang. Maling kundang. Maling kundang. Maling kundang. Ada bukti batu yang seperti manusia sedang Sujud. Sujud. ya, dan ini adalah ilustrasi yang terjadi antara maling kundang dengan ibunya. Selanjutnya ada beberapa ilustrasi legenda. Tapi ingkang Bu Esti tedahaken ngangge kursor utawi mouse menika napa? Barang. Wonten Tangkuban perahu. Tangkuban Perahu. ing Jawa Barat. Lajeng menika Ada emas. Mas. Keluar. raksasa gitu. Raksasa Timun mas. Mas. ilustrasi mboknya Timun Mas nggih. Timun Mas lajeng ingkang Kon sewu, Bu, izin keluar dipanggil sama orang tua, Bu. malih Ya. dawuh sinau izin nggih. Pak, Bu, kula menika saweg pelajaran ngoten nggih. Nah, menika wonten Kyai Putri ingkang ginakaken selendang atau ini pakaian berwarna kuning. Kemudian ada kepiting utawi yuyu. Kinten ingkang mangertos menika legenda napa? Ande lumut. Ande lumut. Lumut. Yuyu kangkang. Ya, yuyu kangkang. Lajeng ingkang menika napa? Dan apa? Taruh. Taruh. Taruh kang wonten gegayutane kalian asal usul kuwung utawi pelangi. Ya. Legenda Taruh itu ada hubungannya dengan legenda tentang pelangi. Menapa kuwung menika wonten? Pelangi itu ada? Yang dianggap sebagai bukti atau tinggalan dari legenda Taruh. Saged dipun mangertosi bilih legenda menika wonten mangsa nggih di masa yang lalu atau wanci Ngerteng ya? Kayak ngene bisa jadi itu sebenarnya cerita yang memang dikarang oleh Apa sama ngene? untuk mengajar atau untuk mendidik Nah, anak. iya biasa kan itu ngene Mbak. Ya, Mbak Juliana. Tidak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi bisa jadi cerita zaman dahulu itu memang sengaja dibuat atau dikarang untuk mengajari atau mendidik anak-anak. Amargi menawi sami mangertos nggih, lare-lare alit menika langkung remen maos buku napa diceritani. Kalau kamu perhatikan di sekitar kamu, anak-anak usia nggih diceritani. Nah, orang tua mengharap dari cerita tersebut anak-anak itu lebih bisa memahami, oh ternyata kalau berbuat buruk itu selalu ada balasan buruk. Sedangkan ketika berusaha berbuat baik, niat baik itu akan mendapatkan balasan yang baik. berupa kebaikan. Walaupun bukan berarti kita berbuat baik kepada seseorang, kita mengharapkan balasan langsung dari orang tersebut.
Tetapi yakinlah, suatu ketika balasan baik itu akan datang dari manapun, dari siapapun. Karena yang mengatur balasan kebaikan kepada kita bukan orang yang kita tolong atau kita bantu, tetapi siapa? Tuhan atau Allah. Ya, di situ. Itulah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kalian bisa mengerti isi teks cerita legenda? Kados pundi carane? Dipun wiwiti kanthi maos cerita. Otomatis Cerita. terlebih dahulu. Kalau hanya dibaca, mungkin belum bisa mengerti. Caranya bagaimana? Matos tembung unsur utawi angel nggih. Menawi tetembungan ingkang wonten ing cerita menika tetembungan ingkang sampun biasa diginakaken. Nggih. Mungkin kamu tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oh, ini maksudnya tuh seperti ini. Tetapi ketika ada kata-kata yang baru kamu baca atau baru kamu temui, itulah yang disebut kata sulit. Utawi tembung angel. Tembung-tembung angel menika dipun padosi tegese ginakaken kamus utawi mados wonten buku. Pun menawi pados wonten pundi? Google, nggih, utawi internet. Nah, hati-hati dalam menggunakan terjemahan yang disediakan oleh situs-situs di internet karena kamu masih perlu menelusuri itu cocok tidak. Arti yang disajikan di situ cocok tidak apabila kamu terapkan dalam cerita yang sedang kamu baca. Lajeng mados unsur intrinsikipun. Unsur intrinsik, siapa yang masih ingat unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita wonten 6 yang mana nantinya bisa membuat kamu menjawab pertanyaan 5W plus 1 nggih. Ingkang kaping setunggal napa? Unsur intrinsik dari sebuah cerita. Tema. Nggih leres. Tema. Alur. Cerita. Watak. Tokoh. When, kapan, where, di mana, dan how, bagaimana suasananya itu dari unsur intrinsik apa? Papan utawi panggilan, wekdal kalian suasana berarti apa? Latar, lajeng, alur, bagaimana urutan kejadiannya. Sinten. Ateges, wonten gegandengane kali Tokohnya. unsur intrinsik tokoh utawi Paragan. Nggih, paraga nggih. Lajeng sifatnya saged dipuntingali saking wewatek utawi perwatakan. Banyak. Ya, itu. Kemudian ada lagi apa? Sudut pandang. Kesimpulan. Kemudian weling utawi pesan berupa Amanat. Nggih ngoten. Menawi sampun madosi tembung, sampun mangertos sedaya tembung menika tegese napa, lajeng saged madosi unsur intrinsik dan bisa menjawab pertanyaan. Di mana kamu sudah dalam kondisi atau keadaan memahami, ya. Kalau sudah tahu arti katanya, sudah bisa menjawab berdasarkan unsur intrinsiknya, maka kamu sudah paham.
Sudah paham, bisa mengerti apa nasihatnya, saged mangertosi piwelinge. Syukur-syukur saged nerapaken piweling ing padintenan. Jadi bisa kamu terapkan amanat yang ada dari cerita dalam kehidupan sehari-hari. Cobi, saking cerita Malin Kundang, piwelinge nopo ingkang saged diterapaken. Ada durhaka marang ibune. Durhaka marang orang tua. Berbakti marang orang tua. Kepada orang Tua. Dua. tumindak kang becik dateng tiang Yang sepuh. nggih lajeng asal usul desa Nglimut Kendal. Ya. Kita menuju ke bacaan. Asal usul desa Nglimut Kendal menika kedadosan saking pinten paragraf nggih? Gangsal. Gangsal paragraf nggih. Kacarita ing sisih lor saka Gunung Ungaran. Ya, Gunung Ungaran ya di sekitar Semarang dan seterusnya. Mangke saged sami dipun waos. Yang kurang lebih ceritanya adalah seperti ini. Ada sebuah desa. Ya, ada sebuah desa di sekitar atau di sebelah utara Gunung Ungaran. Ya, desa tersebut selalu dikabarkan menjadi desa yang subur dan makmur. Ya, orang-orang mengabarkan bahwa desa tersebut adalah desa yang subur dan makmur. Rakyatnya hidup dengan tentram, berdampingan secara damai. Menika ingkang dipun pawartaaken, yang dikabarkan. Jadi setiap ada orang yang melewati desa tersebut, orang tersebut akan bercerita kepada orang lain yang mereka temui bahwa mereka sudah melewati sebuah desa yang teramat tentram, teramat subur, dan teramat makmur. Pawarta kasebut sampun sumebar ing wilayah utawi tlatah ingkang kathah. Jadi dari mana saja itu sudah mendengar kabar tersebut. Ananging, ada satu kejadian atau ada satu hal yang terjadi itu sebaliknya. Ketika ada orang yang tidak sengaja melewati desa tersebut, orang tersebut membutuhkan makanan, orang tersebut misalkan kita anggap saja atau kita bayangkan orang tersebut dalam perantauan, sudah tidak punya stok makanan, tidak punya tempat untuk istilahnya untuk beristirahat, maka mereka melewati desa tersebut merasa bahwa di desa itu orangnya ramah, kemudian keadaannya baik, subur, makmur, banyak tumbuhan, banyak tanaman-tanaman yang bermanfaat. Tapi ketika ada orang yang sengaja mencari desa tersebut, sudah mengikuti jalan yang ditunjukkan, itu tidak pernah menemui desa tersebut. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Ternyata yang mendasari itu apa? Niat atau hati dari orang-orang yang ingin berkunjung ke desa tersebut. Ketika niatnya itu buruk, maka ketika sampai di tempat yang diceritakan oleh orang-orang, mereka tidak melihat apa-apa. Boten wonten ingkang saged dipun presani kajawi, kajaba, kacuan. Jadi mereka hanya bisa melihat
padang rumput atau bukit yang ditumbuhi oleh rerumputan. Tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Nah, inilah asal-usul dinamai ngelimut. Jadi ngelimut itu berasal dari kata, kalau di sini itu mungkin nyimpe. Ngertos tembung nyimpe? Nyimpe ini kenapa? Sengaja nggih? Kalau ada orang tua mau berangkat, nyimpe putrane ya. Sengaja tidak memberikan. Nah, mengelabui, iya betul, mengelabui. Ngelimut. Disebut nyelamur utawi Hilang. hilang ya, ngelimut, ngelimuni, ngilang. Nah, menika tegese sami. Itu jadi di sini ada satu hal yang kita pelajari, apa? Orang yang memiliki niat baik bisa melihat keindahan, kemakmuran, dan kesuburan desa Ngelimut. Tetapi yang memiliki niat buruk itu tidak bisa akan melihat. Bisa melihat keindahan dan kemakmuran. Menanam yang baik akan menuai yang baik pula. Ya, sepertinya suaranya Ahwa, betul apa tidak ini? Ngoten nggih, jadi semua bergantung niatnya. Nggih. Menawi niatipun sae badhe manggihi ingkang sae. Nah, kalau dalam cerita legenda yang ada di buku kamu, yang ada di dalam buku paket, itu diceritakan bahwa ada saudagar yang sudah kaya raya. Tetapi dia juga masih penasaran terhadap desa tersebut. Tetapi dia tidak bisa mendapat apa-apa. Kira-kira karena dia memiliki sifat apa? Niat buruk. Niat jahat. Ya, lebih ke sifat yang apa coba menurut kamu? Kalau kamu menganalisis serakah atau tamak. Siapa tadi yang menjawab serakah? Saya, Bu. Inten? Zahra. Zahra saking kelas 8 A. Zahra Mulan. Nggih, Bu. Iya. Dia sudah kaya, tetapi dia masih ingin memiliki yang lebih banyak lagi. Itu artinya dia memiliki sifat yang serakah. Nah, ini contoh yang nanti Bu Esti harapkan kamu bisa menganalisis sifat dari tokoh, nggih. Ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan sifat atau karakter dari tokoh A, misalkan. Menapa wewatekipun paraga A menika nggih boten namung dipun wangsuli sae utawi awon, tidak hanya dijawab baik atau Tidak baik. tetapi kamu bisa menjurus, nah, bisa lebih khusus lagi. Sifat apa yang dia miliki? Apakah iri, dengki, atau tamak? Itu kalau yang buruk misalnya ya. Kalau yang baik, apakah dia hemat, jujur, mungkin ramah, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Oke, ngoten nggih. Sehingga wonten piweling ingkang saged kita mangertosi utawi saged kita terapaken. Nggih menika napa? Kaping pisan. Rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Syukur terhadap apa yang kita miliki. Kalau menurut cerita Desa Ngelimut ini ya, andai kata ada tempat lain atau ada dari orang lain yang menurutku terlihat bagus, terlihat indah, terlihat mungkin lebih menyenangkan. Tetapi kamu jangan lupa untuk tetap bersyukur. Kamu boleh berusaha. Oh, ternyata dia hebat. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi kamu jangan memandang dengan sifat yang ini. Kamu jadi tidak suka kepada orang tersebut. Bukan seperti itu. Cara mengatasinya adalah apa? Kamu berusaha. Oh, ternyata dia hebat. Karena dia selalu berusaha dengan cara seperti apa.
kamu cari tahu, mungkin bisa kamu tiru. Kamu terapkan untuk diri kamu sendiri. Tidak boleh kamu terus, oh dia itu seperti ini, saya mencari cara supaya dia tidak bisa lagi seperti itu. Nah, tidak boleh, ya. Didasari dengan rasa syukur terhadap apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, apa yang kamu bisa. Kemudian nanti kamu boleh mengembangkan diri kamu, lebih memperbaiki lagi diri kamu. Yang namanya orang pasti kan ingin lebih baik, ya. Iya. Ya. Tetapi jangan didasari oleh niat yang buruk. Jangan didasari oleh ketamakan itu tadi, keserakahan itu tadi. Ini kan nggih, raos syukur. Raos syukur dumateng napa ingkang sampun Gusti Allah paringaken dumateng kita sedaya. Amargi menapa ingkang dipun arani indah. Itu tadi ya, desa tersebut disebut indah, disebut Yo goblok orang mutek. Astagfirullahaladzim. Oh, Astagfirullah. Ya Allah. astagfirullah. Ya, gue. Siapa itu? itu Semua. ya, silahkan beristighfar bagi yang sudah mengatakan Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. sudah cukup. Kecemua. Ada. Ya, Tersesat. bahwa tidak semua yang terlihat indah itu akan indah sungguhan ketika kita berada di tengahnya. Semua tergantung hati kita masing-masing. Ibaratnya ya, seorang manusia diberi air 1 liter. Dia bersyukur, dia akan merasa air 1 liter itu banyak. Tetapi ada satu orang yang tidak bersyukur, sudah diberi air 1 liter, masih khawatir, ini nanti cukup tidak untuk 1 hari. Nanti bagaimana? Saya ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Nah itu. Oke, itu yang bisa kita pelajari dari asal-usul desa Ngelimot. Nah, ini nanti untuk latihan kalian mencari arti kata, kemudian menjawab pertanyaan. Ini nanti untuk tugas terstruktur, nggih. Tugasnya. Nggih. Dumugi menika piwulangan ing dinten semua. Surya kaping pinten kalau wau? Surya tanggal. Tanggal menawi Surya menika tanggal. Surya Kalih doso 3. Likur. Bulan Juli Selikur. Ya, nanti jadwal kita untuk tugas terstruktur jam 9.40. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, nggih, matur nuwun ingkang sampun sami tumut wonten Zoom menika. Bu Esti doakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Kalian rezekinya lancar. Amin. 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 Oh ya, satu lagi. Amin. Amin. Langkah tangan niatnya untuk selalu mengikuti pembelajaran. Kemudian keadaan yang akan membangkitkan semangat kamu untuk senantiasa mengikuti pembelajaran. Ampun bosen-bosen. Insya Allah kalau mengikuti Zoom pasti ada ilmu yang bermanfaat. Monggo sesarengan maos hamdalah kangge ingkang agamanipun Islam. Alhamdulillah. Panggian malih insyaallah minggu ngajeng. Ugi ampun kesupen enjang Sabtu pagi nggih.
Ikutilah lagi dengan materi pelajaran untuk hari Sabtu. Bahasa Inggris kalian Seni budaya. Budaya.